Pemirsa, tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Roy Suryo CS, mengajukan sejumlah saksi meringankan dan ahli kepada penyidik Polda Metro Jaya. Langkah ini sebagai bagian dari pembelaan dalam proses penyidikan yang tengah berjalan. Kubu tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo CS, tidak main-main melakukan perlawanan atas penetapan tersangka kasus fitnah dan pencemaran nama baik hingga dugaan manipulasi digital dokumen ijazah Jokowi. Setelah diperiksa sebagai tersangka, Roy Suryo CS kini mendaftarkan sejumlah nama terkenal sebagai ahli dan saksi meringankan. Mereka yakni ahli linguistik forensik UPI Bandung Aceng Suhendi Farula, ahli pidana Universitas Indonesia Ganjar Laksmana Bonparta Bondan, ahli pidana Universitas Trisakti Asmi Syahputra, serta ahli IT dan kebijakan digital Universitas Erlangga, Profesor Henry Subiakto. Untuk saksi meringankan, yakni jurnalis senior Bambang Harimurti, serta pendiri Komite Pemantau Legislatif Syamsuddin Alimsyah. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinuddin menyebut pihaknya masih menunggu jadwal pemeriksaan untuk saksi dan ahli tersebut. Polda Metro Jaya sebelumnya memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryo, Rismon Sianipar, serta Dr. Tifa setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 9 jam pada Kamis 9 November lalu. Penyidik menilai Roy Suryo CS bersikap kooperatif dan akan memeriksa saksi meringankan dan ahli yang diajukan para tersangka. Kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Adapun dalam kasus ijazah Jokowi yang diusut Polda Metro Jaya, terdapat 8 tersangka yang terbagi menjadi 2 klaster, yakni klaster pencemaran nama baik dan penghasutan dengan 5 tersangka, serta klaster manipulasi digital dokumen ijazah dengan tersangka Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Tim Liputan Metro TV. Sejumlah nama ahli pidana dan pakar IT masuk sebagai ahli dan saksi untuk tersangka kasus ijazah Jokowi yakni Roy Suryo CS. Apakah nama-nama tersebut bakal mempengaruhi penyidikan di Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah Jokowi? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Asmi Syahputra serta Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan. Selamat malam Pak Asmi, selamat malam Pak Ade. Selamat malam Mbak Fitri. Ya, saya akan mulai diskusi dari Pak Asmi terlebih dahulu. Pak Asmi, Anda termasuk dalam sejumlah saksi meringankan dan ahli yang diajukan oleh kubu Roy Suryo CS. Nah, keterangan apa yang akan Anda berikan terkait perkara ini? Ya, tentu bicara tentang keterangan yang meringankan ini adalah hak daripada tersangka yang diatur dalam pasal 65 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Jadi itu adalah legal right yang memang diatur kepada orang yang sudah berstatus tersangka. Melihat persoalan ini, jadi semua pasal, jadi pertama saya harus bilang, saya menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan, namun saya ingin mengingatkan bahwa justru di momen inilah negara dalam hal ini penyidik harus menunjukkan bahwa penegakan hukum itu bukan hanya soal menghukum, tapi juga menjaga ruang kritik, termaksud juga ruang kajian ilmiah, ada kepentingan-kepentingan publik yang juga harus diseimbangkan. Jadi sekalipun Polda Metro Jaya melalui penetapan tersangkanya di tanggal 7 November 2025 yang lalu, saya kira ini menjadi penting bagi kita untuk melihat perspektif ini secara utuh. Mbak Fitri, kita ketahui bahwa jadi dalam pidana itu nanti akan dilihat kepada subjek, objek, lokus, tempus, dan uraiannya. Maka dalam pidana akan dilihat pada tempus mana yang dapat dikategorikan. Mengingat dalam hal ini ada 4 laporan polisi kalau kita lihat dalam penetapan tersangka tersebut. Dalam 4 laporan polisi tersebut, sekalipun Presiden Jokowi juga menjadi salah satu subjek yang melapor karena kepentingan hukumnya dirugikan, ini bermula dari mana? Saya melihat apakah
pada saat Pak Rismon waktu itu yang berkunjung ke UGM menjadi pemantik ditemukannya skripsi, atau pada saat adanya Twitter yang pada waktu itu dimunculkan, yang dilakukan tanggal berapa saya kurang tahu oleh Mbak Dian ya, Dian siapa ya kira-kira itu, ada yang kita lihat di Twitter ramai pada waktu itu, apakah itu menjadi pemantik? Jadi kalau itu yang terjadi, saya kira menjadi untuk kita lihat bahwa ini bermula dari adanya tindakan unggahan. Begitu ada tindakan unggahan, berarti ini ada dokumen yang beredar. Sewaktu dokumen ada yang beredar, masyarakat mempertanyakan siapapun itu, karena memang ada dokumen yang beredar. Masyarakat mempertanyakan apa? Keabsahan atas dokumen tersebut. Timbullah analisis, ada review, ada kritik. Saya kira ini yang menjadi persoalan di awal, karena memang apakah ini mens rea dari pelaku itu semua untuk tahu, atau gara-gara memang ditemukan dokumen-dokumen itu. Demikian Mbak Fitri. Baik, Pak Asmi, saya akan ke Pak Ade terlebih dahulu. Pak Ade, nampaknya kubu Roy Suryo CS ini tidak main-main melakukan perlawanan atas penetapan tersangka dalam kasus hukum yang menjeratnya. Bagaimana tanggapan dari kubu Jokowi sendiri? Ya, kalau kami para pelapor, ya, Pak Joko Widodo, kami, ya, ini sudah memberikan kepada negara, dalam artian melaporkan ini kan otomatis kami sudah menyerahkan segala persoalan ini kepada negara, yaitu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Nah, untuk itu sekali lagi saya sampaikan bahwa persoalan-persoalan ini sudah melalui tahapan yang baik. Tahapan-tahapan ini kan semua pihak harusnya menghargai ini, melihat ini sebagai hal yang cukup bisa diapresiasi. Yang pertama bisa saya sampaikan bahwa dari 120 saksi, ya kita kembali lagi bahwa 120 saksi, kemudian 130 saksi, kemudian 22 ahli dan lain sebagainya, itu diperiksa, itu cukup komprehensif dan profesional. Kemudian ada pasal-pasal yang diterapkan di sini, tentunya penyidik berkesimpulan bahwa memang ditemukan alat bukti dari peristiwa yang terjadi dalam hal seperti ahli sampaikan tadi, bahwa locus tempus tersebut yang dilaporkan. Ya. Artinya khawatir atau tidak dengan sejumlah saksi dan ahli yang diajukan oleh kubu Roy Suryo? Kami tidak pernah mengkhawatirkan itu, karena memang sebenarnya itu sudah diatur di KUHP. Namun pun demikian, bahwa kemudian ini akan melepaskan dari penetapan, kan itu hal yang tidak mungkin. Ini akan, saya yakin betul bahwa ini akan berlanjut kok. Meringankan itu bukan berarti melepaskan kewenangan penyidik menetapkan tersangka, karena ini kan kembali lagi Mbak Fitri, bahwa ini betul-betul tahapan demi tahapan. Yang satu saja yang belum dilaksanakan kan, yaitu lakukannya penahanan terhadap Roy CS. Namun pun demikian, kalau kami sih pihak pelapor, ya, melihat ini mau ditahan atau tidak itu kembali kepada kewenangan penyidik. Tapi silakan, monggo, itu hak dari Roy Suryo CS untuk mengajukan ahli, saksi yang meringankan. Sama di pengadilan pun sama, tentunya akan hadir pula orang-orang yang dimana ahli-ahli dan saksi-saksi yang meringankan bagi mereka. Jadi ini buat kami pelapor ini monggo kerso, tidak ada masalah bagi kami, karena ini dari bagian daripada tahapan daripada penyidikan itu sendiri. Oke, kembali ke Pak Asmi. Keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh kubu Roy Suryo ini kan akan berdampak pada proses hukum selanjutnya, yaitu terkait penahanan atau tidak para tersangka. Nah, apakah ada sudut pandang yang selama ini penyidik tidak temukan ataupun tidak lihat yang nantinya kemudian akan dijelaskan oleh dari ahli yang diajukan?
Ya, tentu diharapkan dengan adanya keterangan ahli ini kan memberikan proporsional dan objektivitas gitu. Jadi kita juga tidak mau berpihak gitu, tapi ingin mendudukkan peristiwa ini atau mendudukkan konstruksi perkara ini dengan baik. Mengingat semua pasal yang dikenakan baik 310, 311, 27 dan Undang-Undang ITE itu kan bermula atau berhulu pada satu objek tunggal, yaitu ijazah, ya kan? Ijazah tersebut, ijazah Pak Presiden dalam hal ini harus dimaknai sebagai dokumen publik. Karena itu tadi, kalau ini dianggap terus sebagai ini adalah data perlindungan pribadi, berarti kan ada Undang-Undang 1 pasal 310 itu tidak bisa dimaknai satu pasal saja, tapi itu ada rentetan 310 sampai 3 yang di situ diberikan ruang pengecualian. Kami menyebutnya di kelas adalah KDL, kecuali ditentukan lain. Di dalam 310 ayat 3 itu dibilang, bukanlah pencemaran nama baik jika itu dilakukan demi kepentingan umum, gitu loh. Riak ini, kasus ini yang hampir beberapa tahun belakangan ini kan menjadi kritik publik, perhatian publik, dan jabatan Pak Jokowi ini dalam kapasitas dia adalah jabatan publik, sehingga ini harus dimaknai juga ini harus menjadi urusan publik, sehingga naiklah transparansi kepolisian. Makanya saya bilang seharusnya sewaktu para pihak pelapor dan terlapor ini ada dialektika, negara dalam hal ini kepolisian harus naik satu tingkat. Dia harus naikkan transparansi ataupun keterbukaan terhadap alat buktinya gitu. Malah membuka ruang kepada masyarakat luas untuk lihat siapa sih ini, apakah memang katakanlah Pak Roy CS yang salah atau memang ada yang tidak tepat ini dalam pembuktian ijazahnya gitu. Jadi semua pasal yang tadi harus bermuara dan objeknya harus pada satu objek tunggal. Kita harus sepakat ijazah ini sudah benar-benar clear atau tidak gitu. Sepanjang ijazah ini udah clear, ya seharusnya tidak ada dialektika publik. Tapi kalau hari ini masih ada dialektika, berarti katakanlah kepolisian masih ada yang belum terbuka nih, belum terang. Polisi menganggap peristiwa ini sudah terang, tapi publik menganggap, ada sebagian publik belum terang. Ini yang memang harus kita dorong supaya sama-sama terbuka. Gitu Mbak Pita. Baik. Pertanyaan yang sama untuk Pak Asmi dan juga Pak Ade mengenai sebetulnya peluang restoratif justice dalam kasus ini seperti apa. Tapi sebelumnya kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman hari ini setelah revisi KUHP disahkan di DPR. Sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam. Itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya. Kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice. Tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur. Gitu loh. Kalau menurut KUHP baru ya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, orang-orangnya jelas semua, nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHP Orde Baru ada peluang dia ditahan sewenang-wenang. Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Saya akan ke Pak Ade, bagaimana kemudian tanggapannya mengenai peluang restoratif justice dalam kasus ini? Ya, peluang restoratif justice ataupun katakanlah ada perdamaian itu kan tidak mengurangi atau menghilangkan tindak pidana. Jadi kembali saya tegaskan di sini bahwa di sini ada tuduhan palsu. Tuduhan palsu yang saya anggap tuduhan palsu adalah di mana belum adanya Roy Suryo ini memegang bukti pembanding. Ya, ahli juga pasti mengetahui itu bahwa kalau ada palsu pasti ada aslinya. Kan itu. Yang mana yang asli dan mana yang palsu di sini. Ini kan yang menjadi gaduh ketika kemudian Roy Suryo CS memastikan sesuatu yang tidak dimiliki, yang mana yang asli dan dikatakan bahwa yang dipegang Bapak Jokowi itu palsu. Nah, ini persoalannya di sini, bahwa selalu narasi ini diproduksi, hoax ini diproduksi,
Tetapi kalau kita berbicara bahwa ini perlu keadilan terhadap Roy Suryo CS, kemudian ini adalah korban daripada KUHP lama seperti Bang Habibur Rahman mengatakan tadi, saya tidak sepakat. Kenapa? Pernah nggak kita memikirkan korban di sini? Bagaimana situasi kebatinan korban yang dirundung setiap hari, setiap hari dari tahun 2020 ya Mbak ya. Tahun 2020 ini kami mendapatkan data dan fakta real dari cuitan seorang tersangka ya, Roy Suryo itu memposting di cuitannya itu Februari tahun 2020 bahwa itu dinarasikan terus menerus sampai hari ini, hari ini. Bahkan status tersangka pun saat ini itu tidak mengurangi niat daripada yang dikategorikan seolah-olah perjuangan kebenaran. Ini yang saya lihat bahwa kasus ini diorkestrasi, dikemas betul-betul untuk memproduksi hoax gitu. Baik, selanjutnya ke Pak Asmi, tanggapannya ringkas saja Pak Asmi. Baik, restoratif justice silahkan saja karena memang ada dalam tahap kewenangan polisi, jaksa maupun pengadilan tentunya. Tapi pada waktu restoratif justice mau diterapkan, tentu harus ada pembukaan fakta, harus ada kejernihan gitu loh. Kedua pihak ini menurut saya memang suka kok saling membumbui. Kalau salah satu pihak memang bisa, menurut saya tidak menciptakan kegaduhan, siapapun itu kira-kira ya dari awal ya udah tiup peluit, ini loh barang buktinya, ini loh adanya. Seperti kita lihatlah Pak Asrul Sani kemarin juga ada tuh dugaan kan salah satu hakim MK, tapi dengan langsung seketika kejernihan beliau, kejujuran beliau, ini loh barangnya gitu loh. Tapi kegaduhan ini kan memang sengaja, kita nggak tahu apa alasannya di luar hukum, apakah memang kolam atmosfernya politik itu memang suka untuk itu, ya mereka meromantisasi kedua belah pihak ini gitu loh. Maka tadi saya bilang, saya tidak menyalahkan kedua belah pihak karena setiap orang punya tujuan dan kepentingannya masing-masing. Tapi sewaktu hukum berbicara, seharusnya kalau ini mau restoratif justice perlu membuka fakta. Kedua ada menghentikan seperti yang Pak Ade bilang tadi, menghentikan spekulasi atau polarisasi. Ketiga harus memulihkan kepercayaan publik. Itu yang paling penting. Baik, kita tunggu bagaimana proses selanjutnya setelah sejumlah nama ahli pidana dan juga pakar IT serta saksi yang meringankan untuk tersangka kemudian diminta keterangannya oleh polisi nanti. Terima kasih Pak Asmi Saputra dan juga Pak Ade Darmawan telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.